Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan segala nikmat karunia berupa kesehatan dan kesempatan waktunya untuk senantiasa membersamai syariat-syariatnya, khususnya adalah menadaburi Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membersamai para pemirsa untuk menadaburi Al-Quran. Kita akan dibantu, dibersamai oleh yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah, yaitu Profesor Dr. Hamka melalui bukunya Tafsir Al-Azhar. Insya Allah pada kesempatan perdana ini saya akan memberikan pengantar. Program ini insya Allah akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kita akan menadaburi Al-Quran melalui Tafsir Al-Azhar. Kita nanti akan baca beberapa bagiannya, tentu tidak semua. Nah, sistem kajian kita bukan sistem kajian sorogan, tapi kita buat tematik yang perlu untuk kita analisis, karena tafsir ini menjadi sangat luar biasa. Baik, tanpa memperpanjang kata, insya Allah kita akan menjelaskan bahwa Tafsir Al-Azhar ini ditulis lengkap dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas oleh Buya Hamka. Dan kita pada kesempatan yang perdana nanti kita akan mengenal, ada mukaddimahnya, ada 8 atau 9 bagian ya. Kalau dihitung dengan mukaddimahnya berarti 9, kalau mukaddimahnya tidak hitung berarti termasuk ada 8 bagiannya. Nah, yang pertama beliau menulis kata pengantarnya ini ketika beliau ada inspirasi ya. Kalau kita lihat di 31 Juli 1966 ya, beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, secara otodidak mendapatkan keilmuannya, tetapi kemudian beliau direkognisi atau dikenal oleh para ulama bukan hanya dari kalangan internal di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan ini nanti kita akan mengenal bahwa Tafsir Al-Azhar ini ketika menyusun ini ya, pada saat beliau ada di tahanan ataupun setelah keluar, beliau teliti kembali dan beliau baca kembali. Beliau terkenang dengan 3 orang nama yang ada di sini, yaitu tentunya adalah ayah beliau, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lainnya yang nanti bisa kita sebutkan. Nah, tafsir ini menjadi sangat luar biasa karena termasuk corak tafsir sosial ya, sastra sosial, jadi al-adab al-ijtimai, karena mungkin kalau di dalam aliran tafsir dia mirip seperti tafsir Said Qutb secara sosial dan sastra, tapi kita bisa mendekatkan pemahamannya mirip seperti salah satu Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Al-Maraghi. Nah, di dalam mukadimah ini kita akan menjumpai penjelasan beliau tentang Al-Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran, lalu tentang bagaimana ada hikmah ilahiyah. Jadi ada beberapa bagian yang terkait dengan dasar-dasar ulumul Quran. Dan ini berarti beliau sangat aware, seperti halnya penulisan tafsir ada didahului beberapa pendahuluan tentang studi Al-Quran. Karena tafsir sendiri kalau kita lihat dalam perkembangan sejarahnya tidak ada di zaman Rasulullah SAW, karena sumber yang otentik dan masih ada, beliau masih hidup. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak paham, langsung bisa dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW. Demikian juga pada zaman sahabat. Nah, di zaman sahabat juga tidak ada tafsir dalam artian terutama yang dibukukan, karena mereka menyaksikan langsung peristiwanya. Nah, pada zaman tabi'in disitulah mulai ada tafsir Al-Quran, ada perkembangan hal-hal yang baru, dan nanti secara khusus tafsir ini menjadi disiplin ilmu di era kodifikasi. Ya, tafsir yang tertua kita kenal yaitu tafsir At-Tabari. Nah, di pendahuluan ini beliau menyebutkan ya, saya baca di sini setelah
alhamdulillah dan seterusnya. Beliau menyebutnya begini, dengan izin Allah kami terjemahkan dan kami tafsirkan Al-Quran yang mulia ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Subhanallah. Jadi ini kenapa beliau menyebut ada Melayu? Karena singgungan tentang tidak murni dalam bahasa Indonesia. Nanti kita ada sastra-sastra bahasa Melayu beliau di dalam tafsir Al-Azhar itu sangat banyak sekali. Nanti pada saat kita menafsirkan kita bisa lihat. Nah, bahasa Melayu kata beliau, sebab ahli bahasa Indonesia merumuskan kesatuan pada tahun 1954 ya di Medan bahwa bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Makanya beliau ingin menyebutkan kedua hal ini. Nah, tafsir ini tentu kalau orang akan menafsirkan, dia harus punya kompetensi. Kalau menadaburi Al-Quran, siapa saja boleh, dan bahkan orang yang tidak menadaburi Al-Quran dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dinyatakan di surat Muhammad, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah orang-orang itu tidak menadaburi Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Kalau tadabbur siapa aja boleh, tapi ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, dia harus punya kompetensi, baik kompetensi keilmuan atau kompetensi metodologi, dan tentu adalah kompetensi kepribadian. Syarat itu berat kata beliau, tapi karena memang itu perlu ada. Nah, beliau ini memberanikan ini juga sama dengan para mufassirin yang dulu. Tafsir Ar-Razi juga begitu. Kalau seandainya orang itu takut melanggar syarat itu, tidak akan ada karya tafsir. Maka beliau memberanikan ini, dan syarat-syarat lainnya tentunya karena nanti akan menjelaskan kontekstualisasi ayat pada kehidupan hariannya. Nanti disebut di sini ada keilmuan, beliau menyebutnya ada pelayaran, tumbuh-tumbuhan, ada hujan, ada bintang-bintang, dan beliau katakan di dalam Al-Quran berkali-kali disebut soal atom kata beliau. Sedangkan penulis kata beliau maksudnya adalah Hamka bukan seorang yang pakar atom. Jadi kalau harus menulis sesuai dengan kepakarannya, berarti tidak akan ada tafsir ini. Nah, bagaimana beliau berani melompati hal-hal yang apologi tadi supaya bisa menulis dan menyentaskan ini? Tentu masih panjang jalan ceritanya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah break singkat yang berikut ini. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, kita kembali dengan tafsir Al-Azhar. Jadi Buya Hamka itu tawadhu sekali. Jadi kalau seandainya menunggu seseorang yang pakar atom untuk berani menafsirkan ayat itu, tidak akan ada, karena nanti ada pakar lainnya. Dan beliau katakan di sini, Al-Quran itu mengandung segala ilmu Islam, baik ilmu tauhid, tasawuf, fikih, sejarah, ilmu jiwa, ilmu alam, dan cabang-cabangnya. Tentu orang tidak akan mampu, ahli biologi nanti kalau dia menafsirkan Al-Quran, tapi sementara dia tidak punya kecakapan bahasa Arab, tentu juga akan ada kendala. Nah, karena itulah tidak salah kalau tafsir Azhar ini penulisnya dikatakan, ya beliau katakan di sini, tidak ahli secara mendalam dalam berbagai hal itu. Sebab dalam sejarah ilmu Islam sendiri itu yang disebut dengan takhusus, jadi spesialisasi tentu ada. Nah, tetapi kemudian untuk menafsirkan banyak hal itu diperlukan disebut thaqafah. Jadi adanya kedalaman itu disebut takhusus. Thaqafah itu adalah wawasan. Maka beliau kemudian mengatakan, sebelum masuk ke gelanggang tafsir itu sendiri, terlebih dahulu di dalam kata pendahuluan ini diuraikan apa itu Al-Quran. Maka beliau menjelaskan, Al-Quran adalah Alkitab, Al-Quran adalah wahyu, dan beliau mengambil pendapat terdiri dari 6236 ayat dan 114 surat. Nah, ini perlu kita sampaikan, kalau Al-Quran itu urutannya dari suratul Fatihah sampai An-Nas itu given, tidak diubah. Tapi yang menjadi sering perbedaan adalah penamaan surat di dalam Al-Quran, dan juga termasuk jumlah ayatnya. Kenapa jumlah ayat berbeda-beda? Karena dari zaman Rasulullah SAW itu tidak ada patokan ini disebut satu ayat. Dia hanya pemberhentian ketika dibaca oleh Rasulullah SAW, dan itu depend on
Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya. Ada kalanya ini disambung, ada kalanya diteruskan, sehingga nanti riwayat-riwayat itu juga beberapa macam. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa Al-Quran itu disebut itu yang paling dominan karena utamanya Al-Quran itu harus dibaca. Makanya transformasinya jadi pindah dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu bukan medianya, bukan media tulis, tapi media baca, ditalakikan. Jadi Jibril membaca, Rasul mendengar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad membaca ulang, lalu didengarkan oleh Jibril, kalau ada kurang tepat akan dibenarkan, dan seterusnya. Rasul kepada sahabat, sahabat kepada muridnya tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya. Nah, yang menarik bahwa Al-Quran ini final selesai ditulis di zaman Rasul. Nah, ini yang jarang diketahui bahkan oleh bukan hanya orang awam, sebagian sejarawan dan juga sarjana muslim menganggap Al-Quran baru ditulis di zaman Utsman. Nah, Al-Quran itu selesai final ditulis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya 100%. Hanya saja media tulisnya sebagian di atas tulang pipi, di pelepah kurma, atau sebagian di kertas, ada di batu dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dijilid. Baru dijilid setelah ditulis ulang di era Abu Bakar, dan nanti ada standarisasi di era Utsman. Dan ini pokok-pokoknya ya. Beliau di sini ada tentang pokok tauhid ya, sebagai isi dari Al-Qur'an, karena ini adalah merupakan kalamullah dan seterusnya. Nah, selain membicarakan tentang Al-Qur'an, beliau juga membicarakan tentang i'jazul Qur'an dan beberapa dimensi kemukjizatan Al-Qur'an yang mungkin saya tidak akan mengkaji banyak. Isi dari mukjizat Al-Qur'an itu adalah beliau sebutkan di sini pelemahan ya, ijaz itu. Jadi isi daripada kemukjizatan Al-Qur'an itu sebenarnya berbicara bahwa ini betul-betul otentik dari Allah dan orang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menyamai, atau kalaupun tidak semua, membuat satu surat pun tidak mampu. Ya, dalam sejarahnya orang-orang yang menantang membuat Al-Qur'an selalu tidak pernah berhasil, atau mendistorsi Al-Qur'an, ada yang mengurangi dan seterusnya, tidak pernah berhasil. Dan di dalam bahasa Arab puisi atau prosa disebut mandhum atau manthur, yang terkenal ditulis di dinding Ka'bah. Makanya keindahan bahasa di zaman itu menjadi pokok mukjizat Al-Qur'an. Kalau dalam istilah ulumul Qur'an, i'jazul Al-Qur'an itu dimensi pokoknya adalah al-i'jaz al-bayani, dimensi kebahasaan. Kalau kita baca, dan beliau juga menulis, dimensinya ada disebut dengan fasahah, jadi kefasihan, lalu ada disebut dengan balaghah, bagaimana ilmu bahasa itu bahasanya tidak sulit tetapi indah dan enak didengar. Itu yang kita bisa lihat, dan tentu tidak bisa disamakan dengan kitab-kitab suci yang lain. Di sini ada beliau menyebutkan beberapa kitab suci dari agama lain, tidak bermaksud merendahkan, tapi beda. Kalau kitab suci Al-Qur'an ada bahasa aslinya. Kalau tadi kita bicara terjemah atau tafsir yang memerlukan kompetensi, itu sebagai sarana untuk menadaburi. Orang menerjemahkan Al-Qur'an harus punya kompetensi bahasa asli, bahasa Arab, dan bahasa sasaran yaitu bahasa, kalau Indonesia, Inggris dan seterusnya. Sehingga itu menjadi media membantu untuk menadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dimensi ijaz yang beliau tulis di sini disebut dengan fasahah dan al-balaghah. Ya, ini tadi disebutkan. Yang kedua adalah dimensi kisah-kisah. Ya, kalau dalam ulumul Qur'an yang saya pelajari, kemukjizatan Al-Qur'an itu ada ijaz al-bayani, ada al-ijaz at-tashri'i, syariat-syariatnya, ada ijaz al-ikhbar bil ghaib, yang beliau sebut dimensinya adalah kisah Al-Qur'an, baik kisah masa lalu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi tapi beliau tidak menyaksikan, seperti pengkhianatan yang dilakukan orang-orang Yahudi, atau konspirasi yang akan merencanakan pembunuhan kepada beliau terjadi di tempat lain, tapi itu currently sedang saat itu terjadi, Allah kasih tahu. Atau termasuk kecerobohan sebagian sahabat yang hendak membocorkan rencana Fathu Makkah, itu Allah kasih tahu, turunkan surat Al-Mumtahanah. Termasuk yang belum terjadi, yaitu kisah tentang Fathu Makkah, termasuk juga tentang hari akhir. Nah, beliau juga
menuliskan selain dimensi ini, karena ini masih banyak ya, selain tadi ada bahasa, syariat, ikhbar bil ghaib, ada disebut dengan kemukjizatan visualisasi. Kemukjizatan visualisasi itu adalah bagaimana ketika ayat Al-Quran itu dibaca, difahami, semua umur bisa membayangkan, dan itu menjadi sangat luar biasa. Kemukjizatan ini menjadi penting. Dan satu lagi selain kemukjizatan itu adalah al-ijaz ilmi yang belakangan juga populer, itu juga disebut oleh para pendahulu beliau dan juga ditulis setelahnya. Nah, beliau juga akan menulis kenapa dinamai tafsir Al-Quran dan bagaimana seharusnya menafsirkan. Insya Allah setelah break kita akan membahasnya kembali. Salihin salihat yang berbahagia, para pemirsa TV-mu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di berikutnya beliau menjelaskan menafsirkan Al-Quran. Jadi tafsir yang utama itu adalah tafsir an-naql. Beliau sebut adalah al-aqwal dan al-af'al, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi. Lalu juga at-taqrir. Jadi itu menjadi sumber utama. Selain kalau kita lihat tafsir bil ma'thur itu tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ditafsirkan yang lain, seperti misalnya ketika Allah menggambarkan tentang tongkat Nabi Musa, di sebagian ayat Al-Quran disebut dengan thu'abanum mubin, itu berubah menjadi ular yang besar sekali. Di ayat lain di surat Thaha disebut hayyatun tas'a, itu ular yang lincah. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran ini saling menafsirkan bahwa tongkat Nabi Musa itu berubah secara struktural fisiknya gede, thu'banum mubin, tetapi secara gerakan dia lincah selincah ular kecil. Jadi dia melahap ular-ular palsu itu menjadi cepat. Itu sebagai contoh. Dan beliau mengutip di sini di surat An-Nahl ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepada engkau peringatan supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka semuanya berpikir. Jadi di sini Nabi Muhammad adalah tafsir Al-Quran, perkataannya, perbuatannya, dan seterusnya. Tetapi nanti pada faktanya bahwa jenis tafsir seperti ini sedikit, karena Al-Quran itu akan berlangsung sepanjang masa. Jadi tafsir bil ma'thur itu komposisinya tidak sesuai yang kita bayangkan, tidak seperti yang dibayangkan orang bahwa Al-Quran itu final selesai ditafsirkan oleh Rasulullah. Ternyata tidak. Sedikit sekali yang ditafsirkan bil ma'thur karena ada hal-hal yang nanti akan berkembang seterusnya. Maka nanti seseorang penafsir itu juga harus menguasai apa yang disebut dengan ada mujmal, ada mufassal, lalu kemudian perlu juga isi kandungan Al-Quran itu ada yang sifatnya hukum-hukum, ya, faraid dan wajibat, ada yang dilarang dan seterusnya. Sehingga hal-hal seperti ini, pengetahuan tentang lafaz beliau jelaskan di sini ya. Pertama harus mengetahui lafaz, harus mengetahui tentang ayat, sehingga seseorang dalam menafsirkan Al-Quran itu dia tidak serampangan, dia juga menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, lalu beliau jelaskan juga di dalam menjelaskan haluan tafsir, ini kalau dalam bahasa kita itu disebut dengan manhaj ya. Tiap-tiap tafsir Al-Quran memberikan corak haluan pribadi penafsirnya. Jadi ini apa sih yang melatari? Kalau seorang pakar hukum berarti haluannya ke situ. Kalau dia sastra berarti dia banyak ungkapannya di situ. Ini beliau menyebutkan ini ya. Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan antara nakal dan akal, di antara riwayah dan diroyah. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip dan menukil pendapat orang terdahulu. Jadi beliau menggabungkan, yang diistilahkan adalah tidak hanya menuruti nakal dari orang terdahulu yang berarti hanya textbook thinking. Nah, ini sudah punya istilah keren di zaman itu ya, beliau tuliskan ini. Tapi juga punya corak pandangan hidup penafsir. Jadi ada madhabnya, sehingga kadang-kadang Al-Quran yang begitu terang sebagai sumber dipersempit oleh penafsir sendiri. Makanya kalau misalnya madhab penafsirnya A, lalu dia menafsirkan Al-Quran dengan madhabnya, Al-Quran seolah-olah hanya cocok untuknya, padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi haluan tafsir itu nanti akan juga turut menentukan, tetapi kemudian itu hanya sekedar penolong. Misalnya
Beliau sebutkan, kalau kita baca tafsir Al-Kasyaf, kata beliau, karangan Imam Jarullah Az-Zamakhsyari, terlihatlah kegigihan beliau mempertahankan madhab, yaitu Mu'tazilah. Padahal beliau ini pakar bahasa. Tapi nanti kalau sudah membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan Mu'tazilah, maka ada banyak hal yang nanti dikritisi. Demikian juga nanti ada Ar-Razi, ya, beliau Syafi'i, berarti nanti ada Ruhul Ma'ani Al-Alusi, ini mufti Baghdad, beliau ini madhabnya adalah Hanafi, disebutkan di sini. Jadi nanti akan terlihat orang-orang memiliki corak dan kecenderungan, dan itu bukan sesuatu yang aib. Nah, kenapa tafsir ini dinamakan Al-Azhar? Nah, nih, beliau sebutkan ya, pada tahun 1956, beliau sebutkan di sini, penulis mendirikan rumah di Kebayoran Baru. Singkatnya di situ ada lahan luas dan menjadi masjid nantinya. Lalu di 1958 beliau ini berangkat ke Lahore, Palestina, ada undangan Punjab University ya untuk mengadakan seminar. Lalu lanjut ke Mesir memenuhi undangan Muktamar Islami yang sekarang nanti cikal bakalnya jadi OKI ya atau OIC. Bertemu dengan beberapa tokoh kunci, dan singkat cerita beliau juga diundang oleh Syubbanul Muslimin, ya salah satu ormas ya pada waktu itu, dan beliau memberikan ceramah di sana dan bertemu seorang ulama penting dari Azhar namanya Dr. Muhammad Bahi, dan beliau menyampaikan pidato. Singkat cerita sampai kemudian sebagaimana kita tahu beliau diberikan gelar honoris causa dari Al-Azhar. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kenapa beliau menamai juga masjidnya dikenal dengan Masjid Al-Azhar, tafsirnya juga tafsir Al-Azhar, karena tersangkut paut dengan ini. Dan silakan mungkin para pemirsa nanti bisa membaca di dalam tafsir Al-Azhar. Saya bacakan terjemahan tulisan tangan Syekh Mahmud Shaltut ya, Syekhul Azhar pada waktu itu 19 Oktober 60, karena ini kan ditulis ininya rampungnya 1966 ya. Saya bacakan ya. Setelah Assalamualaikum, beliau menyebutkan terjemahnya. Telah saya terima surat Tuan Mulia menyatakan Tuan telah menerima resmi dari Duta Besar Republik Persatuan Arab di Indonesia gelar kehormatan Ustadziyah Fakhirah yang telah dikaruniakan oleh Al-Azhar kepada Tuan. Surat Tuan itu membayangkan betapa suci mulainya penghargaan Tuan. Nah, sesungguhnya tatkala Al-Azhar memutuskan hendak memberikan penghargaan itu, selama ini Tuan dinilai menegakkan kesatuan Muslim di Asia Timur. Tuan merencanakan tonggak. Jadi beliau diakui ini, dan karena itulah sumbangsi dakwah beliau menyebabkan beliau dianugerahkan gelar honoris causa dan kemudian menjadi Masjid Al-Azhar. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa TV-mu, tanpa terasa kita harus sudahi dulu mukadimah. Ada pelajaran penting yang kita ambil dari spirit tafsir Al-Azhar ini adalah dengan keterbatasan bukan berarti kemudian kita menyerah. Ada fikih tahu diri yang Hamka bangun dalam menulis tafsir ini. Tetapi dengan keilmuan yang beliau dapatkan, pengalaman memimpin Muhammadiyah, dan beliau diundang dengan jam terbang yang tinggi, itu penting sekali. Maka beliau sebut ada hikmah ilahi, sehingga beliau pengalaman dan ilmu itu dituangkan untuk membantu generasi setelahnya sebagai sebuah peninggalan penting. Pemikiran ini Al-Quran ditadaburi secara kontekstualisasi di zaman itu. Bagaimana nanti tafsir-tafsir itu, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahasnya di tafsir surat Al-Fatihah. Sampai berjumpa insya Allah di serial berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.